Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi pemrograman web 2. Ya, materi yang pertama yaitu di sini kita akan membahas tentang dasar-dasar web framework. Jadi melanjutkan di materi pemrograman web 1 di mana kita sudah menjelaskan tentang perkembangan web, sejarah web, teknologi web dan seterusnya. Nah, kita mengacu ke melanjutkan ke bab yang lain yaitu tentang framework di dalam web. Web framework biasa dikenal dengan web application framework. Jadi biasa di dalam penyebutannya itu adalah web application framework. Web application framework adalah suatu software framework yang didesain untuk mendukung pengembangan web dinamis, aplikasi web dan web service. Jadi di dalam web application framework ini itu didesain untuk mendukung pengembangan web yang dinamis. Jadi bagaimana kita membuat sebuah web yang dinamis atau aplikasi web ataupun juga web service. Pemrograman web berbasis framework didasarkan pada konsep OOP atau Object Oriented Programming. Jadi basis dari framework itu adalah konsepnya adalah OOP, pemrograman yang berorientasi objek, kira-kira seperti itu. Nah, secara perkembangan di dalam web, yang pertama adalah web statis berbasis HTML dan halaman-halaman. Terus ada namanya web dinamis, memisahkan antara kode program dan data. Terus ada lagi Content Management System atau CMS, web instan berupa template web. Ada lagi web framework membagi sistem dalam 3 bagian, yaitu model, view, dan controller. Nah, kalau kita bicara sejarah di sini, saya sering sekali kalau mengibaratkan web itu seperti rumah, kembali lagi saya gambarkan. Jadi membuat web yang statis itu biasanya untuk website. Relatif tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Terus web dinamis biasanya memang berhubungan dengan koneksi atau komunikasi antara user dengan sistem. Dalam hal ini adalah web. Terus content management system ini adalah membuat web yang instan berupa template web. Nah, makanya ketika kita bicara konsep web seperti rumah, kalau saya gambarkan di sini, framework itu adalah rangka rumah tersebut. Sedangkan biasanya saya membagi menjadi 3. Jadi ada core system, ada framework, ada CMS. Jadi kalau kita ibaratkan rumah, core itu adalah pondasinya, framework itu adalah rangka-rangka dari rumah tersebut. Sedangkan CMS itu adalah rumah yang jadi. Rumah yang jadi adalah kalau semua kita beli rumah itu berarti dalam hal ini adalah perumahan. Jadi kita sudah mempunyai konsep, pondasi, rangka, bahkan sampai dengan cat dan lain sebagainya. Ruang-ruang sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mengatur interiornya. Kira-kira seperti itu. Nah, CMS dan web framework. Ini perbedaannya. CMS itu cocok untuk kebutuhan instan pembuatan web. Sangat membantu pengembang web pemula, tidak berhubungan dengan kode program. Dapat digunakan untuk membangun aplikasi, tapi tidak direkomendasikan. Jadi CMS di sini cocok untuk ya tadi instan. Jadi kalau kita ibaratkan beli rumah ya sudah, kalau nggak mau repot desain, nggak perlu repot membuat struktur bangunannya dan lain sebagainya, sudah beli aja yang sudah jadi, sama seperti CMS. Terus ini sebelum masuk ke jenis, di sini dapat digunakan untuk membangun aplikasi,
tidak direkomendasikan. Jadi CMS itu support untuk aplikasi web, tetapi untuk custom memang tidak direkomendasikan. Karena kalau semua CMS itu model sudah jadi, walaupun banyak plugin yang tersedia, baik itu gratis ataupun bayar, tapi kita harus benar-benar dapat memilih plugin yang tepat untuk CMS kita. Selanjutnya adalah jenis. Jadi di sini jenis CMS itu ada sistem portal. Di sini ada Joomla, Drupal, WordPress, Aura CMS, PHP, Nook dan lain-lain. Terus ada e-learning. Jadi mungkin di masa saat ini, di masa Covid seperti ini, memang e-learning sangat dibutuhkan. Bagi Anda yang ingin membuat e-learning sendiri, itu dapat menggunakan content management system yang tersedia. Di sini seperti Moodle, Atutor, Drupal IDE dan lain sebagainya. Terus ada e-commerce di sini. Jadi kalau semua membuat e-commerce itu sudah disediakan di dalam CMS. Contohnya adalah ini ada PrestaShop, ada Zencard. Zencard ini punyanya Zen Framework. Zen itu kita tahu bahwa Zen itu yang sekarang mengembangkan PHP yang paling utama. Terus Virtumartnya Joomla, ada Oscommerce dan lain-lain. Terus ada forum diskusi atau forum ya di dalam web, itu bisa menggunakan PHP-BB, VFM dan lain-lain. Jadi kita bisa membuat forum diskusi secara instan menggunakan CMS yang telah tersedia. Sedangkan web framework di sini itu fleksibel untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Dapat digunakan untuk membuat CMS tertentu sesuai kebutuhan. Jadi ada beberapa framework yang dia support di beberapa CMS yang nantinya memang arahnya bisa dipakai di dalam CMS yang kita pilih. Terus secara umum lebih secure dibanding CMS karena sistem terbagi 3 model, view, dan controller. Kalau dari sisi keamanan memang relatif ya, tapi di dalam CMS kita di dalam framework kita relatif lebih fleksibel untuk setting atau mengkonfigurasi aplikasi web kita. Terus pengembang web harus menguasai konsep OOP dan MVC nih. Ini mungkin bagi pemula memang termasuk kekurangan. Karena di dalam framework ini memang dibutuhkan pemahaman tentang coding, terutama konsep MVC dan OOP. Contohnya di dalam web framework itu adalah CodeIgniter atau CI. Terus ada Gig PHP. Terus ada YI framework. Di setiap jenis framework di sini memang berbeda-beda aturan, tapi kebanyakan memang menggunakan konsep MVC kebanyakan. Nanti akan kita bahas konsep MVC-nya. Terus jenis web framework di sini CodeIgniter banyak digunakan karena berukuran kecil dan ringan diakses. Framework dengan konfigurasi minimal ya. Kalau kita menggunakan CodeIgniter memang kalau kita sudah basicnya OOP sudah matang, MVC sudah matang, pemrograman web natifnya sudah matang, memang relatif lebih mudah karena konfigurasinya tidak terlalu ribet. Terus dokumentasi lengkap dan jelas ya. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan. Bersifat open source dan didukung komunitas yang besar. Salah satu framework yang mungkin banyak sekali orang yang mau belajar web dengan konsep MVC dan OOP tentunya itu memang disarankan menggunakan CodeIgniter karena banyak sekali komunitas yang menggunakan dan kita ketika belajar memang tidak perlu takut ketika ada error kode, sintak dan lain sebagainya karena forum untuk CodeIgniter memang relatif lebih banyak. Terus dapat dikembangkan dengan mudah plugin, helper dan hook. Jadi di dalam CodeIgniter ini relatif lebih mudah untuk dikembangkan. Terus paket library-nya yang lengkap. Itu ada database, ada email, form, tabel dan lain-lain. Jadi dalam CodeIgniter memang
sudah menyediakan library atau modul-modul untuk kita bisa menggunakannya. Jadi library database sudah ada, tinggal kita mengkonfigurasi. Email sudah ada, kita sesuaikan form, tabel dan lain sebagainya sudah ada. Jadi relatif lebih enak. Terus Cake PHP didesain mengikuti arsitektur ROR, Ruby on Rails, sebuah framework terkemuka. Jadi Cake PHP ini basisnya dari bahasa programan Ruby. Mendukung teknologi ORM atau Object Relational Model. Jadi objek yang berelasi dengan model, kira-kira seperti itu. Terus library-nya sama, lengkap, disertai dokumentasi yang memadai. Bersifat open source juga dan didukung oleh komunitas yang besar. Digunakan oleh sistem web terkenal, salah satunya adalah portal Yahoo. Yahoo itu mungkin dulu memang waktu awal internet memang rajanya web lah. Nah, salah satu produknya Yahoo itu menggunakan Cake PHP. Selanjutnya adalah YI Framework, menggunakan database abstraction layer seperti eData Access Object atau DAO dan Active Record untuk memudahkan interaksi dengan database. Jadi di sini memang ya kembali lagi setiap framework mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau YI Framework di sini dia menggunakan database abstraction layer atau layer database yang abstrak. Terus terintegrasi dengan jQuery JavaScript Framework. Terus memiliki layer case untuk case data, halaman, sebagian, dan keseluruhan aplikasi. Jadi di dalam YI Framework ini memang disediakan layer case. Case ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyimpan histori sementara. Jadi fungsi utamanya adalah meringankan reload page atau reload halaman, memuat halaman. Jadi terkesan lebih ringan. Terus penggunaan theme atau tema. Terus konsol, penggunaan perintah pada konsol untuk melakukan berbagai perintah otomatis. Jadi di dalam YI Framework ini sudah disediakan konsol atau terminal, atau kalau di Windows command prompt. Jadi kita bisa mengetikkan perintah atau memanggil library apapun dengan menggunakan perintah di dalam konsol YII. Terus ada lagi widget, semacam kontrol yang memiliki fungsi tertentu seperti autocomplete, date picture ya, tabel dan lain-lain. Jadi punya widget semacam shortcut yang di situ terdapat fungsi untuk autocomplete, data picture, tabel dan lain sebagainya. Terus modular dan dapat ditambahkan, ya dia bersifat modul dan mudah ditambahkan ketika kita menambah sebuah modul yang akan kita pakai. Selanjutnya arsitektur web framework berhubungan erat dengan konsep MVC, model, view dan controller. Yang pertama, model mengandung fungsi-fungsi untuk berkomunikasi dengan database seperti mengambil data produk dengan ID tertentu, hapus produk, menyimpan komentar pada blog dan lain sebagainya. Jadi model di sini itu adalah konsep yang berhubungan langsung dengan database kita, apapun jenis database tersebut. Jadi untuk memanipulasi database yang akan kita pakai. Terus view itu adalah kode yang mengeluarkan HTML yang akan dilihat oleh pengunjung. Ya, dilihat dari artinya view. Jadi tampilan. Jadi view ini memang dikhususkan untuk web designer. Jadi bagaimana tampilan antarmuka itu dikemas, dibikin, diproses dan lain sebagainya, dan disimpan di dalam view. Terus ada lagi controller, itu adalah kode yang memeriksa input dari pengunjung dan memilih apa yang harus dilakukan. Controller ini biasanya berhubungan dengan bahasa pemrograman tersebut. Kalau kita bicara MVC dalam konsep web framework, di sini itu bisa jadi
pemrograman yang bersisi server atau yang sekarang sudah bersisi klien. Jadi bisa jadi PHP ataupun JavaScript itu bisa menggunakan bisa disimpan di dalam controller. Controller ini biasanya kalau bahasa saya itu inti konsep MVC itu di controller, karena logika aplikasi yang kita bikin itu semuanya ditaruh di dalam controller. Jadi kapan dia mengambil database, kapan dia menampilkan, itu dikemas oleh controller. Nah, di sini ada pertanyaan nih, kenapa harus dipisah? Tentu saja untuk mempercepat dan mempermudah proses pengembangan perangkat lunak. Jadi yang di sini untuk mempercepat itu karena semuanya sudah dibagi, sudah punya beban masing-masing, punya slot sendiri-sendiri. Ada slot untuk database di model, ada slot untuk tampilan atau interface itu di view, ada tampilan untuk logic atau untuk proses alurnya di controller. Itu otomatis untuk mempercepat dan mempermudah proses pengembangan perangkat lunak. Iya. Konsep awal dari MVC atau framework itu digunakan itu adalah untuk sebuah tim. Bisa kita bayangkan ketika kita membuat aplikasi web yang secara natif, yang hanya beberapa orang yang tahu. Karena kembali lagi ke alur, ke konsep tadi, kalau kita bikin core-nya yang tahu hanya si programmer yang membuat, ya ketika orang lain masuk itu harus mempelajari alur core-nya seperti apa. Nah, sedangkan di dalam web framework ini alurnya itu sudah dibikin, bahkan khusus untuk beberapa bidang sudah disediakan kayak tadi, modelnya sudah ada, view-nya sudah ada, kontrolnya sudah ada. Tinggal kita memasukkan aja modelnya apa saja, view-nya apa saja, controllernya apa saja. Maka ketika proses pasca dalam hal ini, ketika nanti untuk perkembangan lebih lanjut, itu tidak terpaku kepada satu atau beberapa orang. Jadi semua orang bisa mengembangkan aplikasi yang berbasis framework tersebut. Terus ilustrasi cara kerja aplikasi MVC di sini, pengguna mengklik sebuah link untuk membuka shopping cart. Misalnya linknya seperti myblonderstore.com/index.php/shopping-cart/view. HTTP request ini akan dikirim ke server. Jadi mengklik itu berarti mengetikkan alamat atau URL di dalam web. Dari sini akan dikirim ke server dan diperiksa oleh sebuah file index.php dan dipilah-pilah. Misalnya, dengan memodifikasi URL diketahui bahwa shopping cart adalah nama objek controller dan view adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan objek tadi. Jadi, ketika kita bicara shopping cart di sini itu mengasumsikan bahwa ini controller, view di sini adalah untuk menampilkan atau kelas dari controller shopping cart. Maka dipanggillah file controller shopping cart dengan fungsi view di sini ya. Jadi controllernya shopping cart, fungsinya adalah view. Pada controller ini ada satu baris kode yang memanggil model bernama query yang ada di dalam file lain. Query ini bertugas menampilkan barang-barang yang dipilih oleh pelanggan. Jadi pertama kali mengakses memang langsung ke controller. Controller di sini memanggil sebuah fungsi. Fungsi di situ kalau memang membutuhkan database maka dia akan memanggil model di sini bernama query yang ada di dalam file, tergantung bagaimana kita mendeklarasikan model tersebut. Data hasil query oleh kode di controller akan diperiksa dan dikirimkan ke file-file PHP yang bertugas menampilkan data hasil query ini. File-file PHP yang bertugas menampilkan data ini disebut view. Jadi setelah dari controller, ketika memang membutuhkan database, dia memanggil model. Ketika model sudah ada, terus dikembalikan ke controller, dan controller bagaimana menampilkan ke user, dia ditampilkan di dalam sebuah view. View di sini bisa berbagai
berbagai macam bahasa pemrograman ya. Boleh menggunakan JavaScript, boleh menggunakan PHP dan lain sebagainya. Maka akan ditampilkan di dalam view. Nah, gambaran di dalam model MVC di sini adalah di sini model view controller di sini. Jadi ketika model di sini mendefinisikan aplikasi maps user action to model updates. Jadi memetakan aksi dari user ke model. Terus select view to respond one for each functionality. Jadi dari controller di sini nanti yang akan memeriksa. Makanya di sini kalau kita bicara garis, di sini antara controller ke model, view ke model, controller ke view di sini adalah invocation. Jadi kalau terputus-putus itu bisa jadi dalam hubungannya adalah koordinasi. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep MVC seperti ini, controller untuk memanggil model dan request ke model dan ke view. Dari sini nanti model mengembalikan ke view dan diatur oleh controller. Kira-kira seperti itu gambaran konsep MVC. Terus memilih PHP framework di sini. Ketika kita dihadapkan pada sebuah project web yang memang memerlukan pengerjaan dari awal dan CMS yang ada tidak memenuhi requirement, pilihannya adalah buat semuanya dari awal termasuk fungsi-fungsi kelas dan sebagainya. Menggunakan fungsi-fungsi dan kelas-kelas yang sudah ada. Jadi ketika kita mendapatkan project yang memerlukan pengerjaan dari awal, biasanya saya sebutnya custom di sini. Itu buatlah semuanya dari awal, termasuk fungsi-fungsi kelas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena fungsi default di situ biasanya semua orang sudah tahu. Ini memang seni di dalam pemrograman. Jadi ketika kita buat project baru, itu pastikan bahwa kita sudah mengkonsep fungsi-fungsi dan kelas yang akan kita pakai. Atau menggunakan fungsi-fungsi dan kelas yang sudah ada. Biasanya kalau ini yang general atau umum yang sudah ada dipakai. Tapi kalau untuk kasus khusus yang dia benar-benar custom, baiknya memang dibikin sendiri. Terus menggunakan PHP framework. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.